Ya, kita langsung ke Mas Lukas. Kalau berbicara tadi dikatakan apa justifikasi bahwa ijazah yang digunakan saat Pilpres itu palsu? Saya menyambung tadi pernyataan dari Bang Ade. Boleh dijawab dulu? Itu sebenarnya yang bisa menjawab kan Roy Suryo dan kawan-kawan, karena kami memang tidak masuk wilayah itu. Palsu asli atau palsu bukan wilayah kami. Jadi kami itu melakukan penelitian dan gugatan menggunakan mekanisme proses Komisi Informasi Publik itu ilmiah ya, berbasis bukti, bukan berbasis opini. Jadi harus dibedakan proses kami mengajukan data-data itu justru agar untuk memastikan apakah ijazah itu nanti asli atau palsu. Kami menunggu sampai data-data itu terkumpul dulu. Jadi saya tentu tidak akan masuk pada wilayah itu kami, Bung Jovi. Jadi kalaupun ada opini pribadi ya, kadang saya atau beberapa anggota Bung Jovi lain itu hanya soal ini aja lah, aspek sosiologis politik saja lah. Artinya kita semua pasti bertanya-tanya ya. Kenapa Jokowi tidak segera menyampaikan data ijazah itu kalau asli itu? Oke, saya ke Mas Andika. Mas Andika, ini kan bisa dibilang kalau tadi Rati bilang lebih dari 1 juta episode begitu ya, sudah bergulir kemana-mana, kasusnya juga berkembang ke bawah begitu ya. Anda melihat bagaimana ini mempengaruhi perspektif publik juga terhadap apa namanya pejabat publik kita begitu ya, bagaimana mereka melihat ini gitu Mas? Atau juga mungkin ada yang menjaga narasi ini tetap berjalan gitu Mas? Saya melihat ingin dari kacamata yang lebih luas ya, bahwa jangan melihat isu ini semata-mata sebagai serangan politik terhadap individu. Dalam hal ini Pak mantan Presiden Jokowi. Tetapi kita bisa tempatkan isu ini sebagai refleksi bagaimana ada pertanyaan publik yang belum bisa dijawab oleh sistem demokrasi kita. Jadi kalau yang sudah berjalan gitu ya terkait dengan apa namanya ijazah Pak Jokowi apakah palsu atau asli ketika mencalonkan diri sebagai presiden, ya sebaiknya menurut saya itu dipindahkan dari ranah opini ke ranah hukum, gitu ya, dari teater opini ke teater hukum, sehingga nanti lebih banyak bicaranya tuh di pengadilan, dan pengadilanlah yang mendefine mana yang benar, mana yang salah. Setelah itu selesai. Tetapi tentu kita tidak boleh melupakan hikmah dari isu ini gitu, bahwa memang masih ada regulasi-regulasi tentang kepemiluan kita yang perlu diperbaiki. Ya, apakah nanti dalam undang-undang pemilu wajib ada secara tegas pihak KPU ataupun pihak-pihak yang lainnya untuk memverifikasi, bukan hanya menerima dan memeriksa, tapi memverifikasi keabsahan ijazah dari calon presiden dan calon wakil presiden ataupun calon legislatif. Sehingga ini isu ini harus ada manfaatnya juga bagi perbaikan demokrasi kita ke depannya melalui perbaikan undang-undang pemilu yang lebih tegas dalam memverifikasi dokumen-dokumen yang terkait dengan para pejabat publik nantinya. Oke, Mas Andika, ini yang juga jadi perdebatan adalah sebenarnya ijazah ini masuk ke dokumen pribadi atau publik begitu ya, kalau terlibat dengan pejabat negara. Karena diskusi ini cukup panjang dan menjadi perdebatan juga di antara kedua belah pihak. Ya, kalau kita lihat dari kasus negara lain terkait dengan dokumen pribadi, ada yang memang mengatakan ijazah yang di dalamnya itu ada informasi-informasi pribadi itu sebagai data pribadi yang tidak bisa dibuka kecuali ya memang ada putusan pengadilan yang membolehkan untuk membukanya. Gitu. Ada juga yang standarnya lebih luas, lebih luas ya. Seperti Jepang misalnya. Itu ketika pejabatnya ada semacam permohonan atau aspirasi publik untuk bisa membuka dokumen terkait dokumen pribadinya, maka secara etika pejabat tersebut otomatis langsung ada willingness untuk menutup keresahan publik ini gitu. Jadi tergantung pendekatan mana yang mau diambil. Kalau kita lihat kan yang terjadi di hari ini adalah dua belah pihak sama-sama punya keyakinan, sama-sama punya dasar lah, bukan keyakinan ya. Dasar yang satu ini asli, yang satu ini palsu. Sama-sama memiliki dasar. Ya kalau seperti itu ya harus dibawa ke ranah hukum, bukan ranah publik, bukan ranah opini lagi. Karena kalau ke ranah opini terus, ya persepsinya menjadi liar. Dan pihak yang menurut saya memiliki kewajiban secara hukum untuk bisa menyelesaikan masalah ini adalah
institusi pengadilan. Ya, Mas Andika, ini kan sudah terjadi sejak Pak Jokowi masih menjabat menjadi presiden sampai sudah purna tugas lah ibaratnya. Tapi kok masih ada mungkin narasi-narasi yang beredar, kemudian juga masih ada rasa ingin tahu publik terhadap ijazah Jokowi ini. Anda melihatnya lebih kemana? Iya, kalau saya coba menggunakan teori politiknya ada post presidential harassment gitu Apa ya. itu, Mas? Memperkarakan mantan presiden gitu. Jadi memperkarakan dalam arti? kasus-kasus memperkarakan mantan presiden itu banyak terjadi di berbagai macam negara ya, baik motifnya untuk mendelegitimasi atau motifnya untuk balas dendam politik dan lain sebagainya. Tetapi memang itu terjadi di banyak negara. Tetapi sayangnya itu kejadiannya banyak di negara-negara Afrika gitu ya. Nah, saya sendiri melihat bahwa Indonesia janganlah terjebak kepada siklus seperti itu gitu ya. Bahwa apa yang kurang dari praktik demokrasi kita yang sebelumnya itu harus menjadi pembelajaran untuk pembenahan sistem demokrasi kita ke depannya gitu ya. Di sisi lain memang motif-motif politik ya pasti sudah masuk ke dalam lingkaran isu ini. Tetapi saya mengajak kepada semua pihak yang sedang terlibat dalam isu ini melihat objektif yang lebih luas. Bagaimana ke depannya bangsa ini demokrasi bisa lebih mapan, bisa lebih bagus dan tidak seperti kejadian-kejadian di negara-negara tetangga gitu ya. Oke, ini kan dilihat oleh publik ya, semua menunggu, semua belajar tentang hal ini begitu. Bang Ade, Anda melihatnya gimana? Apakah kasus ini juga bisa menjadi percontohan terhadap yang berikut-berikutnya begitu? Kalau tadi bisa dikatakan menyerang mantan presiden yang sudah purna tugas begitu? Ya, jadi kalau kita melihat Mas bahwa ada ketakutan Bapak Insinyur Joko Widodo yang sering kita lakukan perbincangan sama beliau ya, bahwa ketika ini tidak dibawa ke ranah hukum, maka niscaya akan timbul tuh nanti ketika seorang sudah mantan gubernur, bupati, itu diungkit. Dan ini akan menjadi presiden buruk. Oke, berarti ada keyakinan dari pihak Pak Jokowi bahwa menunjukkan ijazah ini tidak akan menyelesaikan masalah dan itu akan membuat di wilayah-wilayah daerah, ya, baik itu gubernur, wali kota, bupati, itu akan terjadi presiden buruk seperti ini, yang tidak akan berhenti, terus menerus ketika paslon yang kalah dalam pilpres ini kan paslon kalah semua nih, yang berbuat ini. Paslon yang kalah akan tidak berhenti melakukan menjadikan budaya. Oh, ijazahnya palsu, dicari-cari itu. Nah, inilah yang kita tidak mau terjadi di bangsa kita. Sebenarnya supaya itu tidak terjadi, Bang Ade, menurut saya itu pembenahan sistem. Ya, pembenahan sistem politik kita, pembenahan sistem kepemiluan kita. Bagaimana KPU jadi sudah clear di melibatkan awal, ya, misalnya Bang Ade nyapres dari kampusnya menggunakan ijazah. Bisa KPU melibatkan dulu memverifikasi kepada kampusnya Bang Ade secara transparan kepada publik supaya tidak berulang-ulang ke depannya. Tetapi dalam kasus Pak Jokowi, Bang Ade, kalau saya boleh berpendapat, Pak Jokowi ini kan levelnya sudah negarawan, gitu ya. Dan sebenarnya langkah hukum itu memang jadi satu opsi, tetapi di luar langkah hukum itu juga bisa menjadi solusi dari hiruk pikuk yang ada. Seperti? Gitu ya. Kalau saya lanjutkan, kalau narasi itu tidak berdasarkan kebencian, Betul. itu Motifnya jangan sampai ada harassment. Harassment itu That's right. Membuat seseorang tuh merasa jatuh, merasa malu. Tujuannya bukan itu. Berbeda. Berbeda. Nah, inilah saya sepakat bahwa singkat saja, kemudian Bang, untuk karena kita waktu sudah terbatas. membangun bangsa, bernegara ke depan memang sistem. Tetapi saya rasa rangkaian sistem kita sudah bagus sebenarnya, termasuk KIP tadi. Bahwa rangkaian persidangan yang sudah dilalui kawan-kawan, monggo silakan. Tapi ingat, saya warning bahwa itu bukanlah menentukan keaslian atau palsunya satu ijazah. Oke, terakhir Bang Lukas, singkat saja Bang. Ya, kalau soal harassment itu itu ringan lah, bahwa orang saling mengheres, apalagi yang beda politik ya. Tapi kan poinnya tadi, kalau mau dibawa hukum itu bukan hukum pidana loh. Artinya harus diselesaikan dulu ijazahnya. Nah, satu-satunya hukum untuk catatan untuk pengamat tadi, itu harus di Komisi Informasi Publik ini selesaikan dulu keaslian atau kepalsuan. Nah, kalau keasliannya sudah terbukti, baru monggo digugat fitnah dan sebagainya. Ini kan repot. Ada masyarakat,
anggota masyarakat punya rasa ingin tahu, menyampaikan opini, tapi langsung dibawa ke pengadilan, mau dipenjara. Ini persisnya negara Afrika yang sampean sebut tadi. Jadi negara demokrasi tidak melakukan ini. Jadi pilihannya Jokowi itu ada dua sebenarnya. Kalau dia hanya merasa terganggu, ya sudah biarkan aja. Nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun hilang ya. Karena rasa ingin tahu publik ini kan kayak isunya jadi kayak isu infotainment. Narasinya demokrasi, jangan dipotong. tetapi kebencian, jadi, Pak Lukas. Ini selebritis, jadi Pak Lukas yang bukan dibawa demokrasi, Pak menjadi Lukas. ranah Pak Lukas politik. itu narasi Kalau kebencian. Jokowi tidak Kan Pak tidak Lukas ingin mantan relawan memberikan nih, politik, mantan ya, relawan Jokowi. supaya Ini nampaknya tidak kalau kita Enggak, saya baik, Bang Lukas. Aduh, mantan relawan yang sakit hati nih Pak Baik. Lukas. Oke, Itu oke, oke. poinnya Baik. sudah kita jangan tangkap. dibiasakan itu kawan saya itu. Oke. Nampaknya Satu-satunya dalam pengadilan satu yang sesi siap dialog untuk ini nggak mengadili cukup nih. kasus ini Mungkin adalah pengadilan Baik, di baik. Komisi Informasi Publik, itu poinnya. Demokrasi seolah-olah, Anda demokrasi seolah-olah, Bang Lukas. Demokrasi baik, seolah-olah. terima kasih banyak Bapak-Bapak. Nanti kita melihat akan seperti apa ujungnya kasus ini ya. Terima kasih Pak Lukas, kemudian juga Mas Andika dan juga Bang Ade sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.